Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri, yang saya hormati Kepala SMP Kesatuan Bangsa, wali kelas dan guru-guru Kesatuan Bangsa, serta orang tua siswa baru Kesatuan Bangsa di tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pertemuan online orang tua siswa baru SMP Kesatuan Bangsa. Meskipun dilaksanakan secara virtual, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum kita memasuki acara, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Latifah, selaku MC hari ini yang akan memandu acara dari awal sampai akhir di hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri, sambutan dari Kepala SMP Kesatuan Bangsa, panduan online learning, pengenalan Google Classroom, kemudian pengenalan sistem informasi sekolah, lalu dilanjutkan dengan pengenalan struktur sekolah, pengenalan guru-guru sekolah Kesatuan Bangsa, kemudian nanti akan ada breakout room, dan yang terakhir adalah doa penutup. Baiklah, sebelum kita lanjutkan acara hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita lanjutkan lagi ke acara yang berikutnya, kepada orang tua siswa, silahkan yang belum merename nama pengguna Zoom-nya, silahkan untuk diganti dari nama kelas, yang pertama nama kelas, kemudian spasi dilanjutkan dengan nama orang tua. Misalnya 7A, spasi Latifah, seperti itu. Dimohon untuk segera mengganti, karena nanti akan ada sesi breakout room, yang dimana nanti akan masuk dari wali siswa tersebut ke kelasnya masing-masing, seperti itu. Kemudian acara yang selanjutnya adalah akan ada sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri yang akan disampaikan oleh Bapak Kursyatullah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. My name is Kürşat. I work at Kesatuan Bangsa School as a management advisor. I would like to welcome you all as a new family members of our schools. Although we cannot meet face-to-face due to the pandemic situation, I hope my words can still express our sincere gratitude for entrusting your kids to us. As you may have known, we have delivered digital learning to our students since 2016, and we would like to extend this experience to our new students as well. We also hope that you, parents, would work together with this school to make sure that our children keep learning in this difficult time, so that they keep learning and growing. Finally, before finish my speech, I would like to say that again. We are a very big family here. If we are work together for our kids, they would get bright future. Thank you so nice of you. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita lanjutkan lagi. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Kesatuan Bangsa, Bapak Ahmad Fauzi. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Fauzi untuk panduan online learning dan juga pengenalan Google Classroom. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan
Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Kesatuan Bangsa, yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 dan kelas 9 yang pindah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa kita hari ini bisa bertemu walaupun dalam keadaan tidak secara langsung, kita bertemu dengan online, face to face, bertatap muka, tetapi dengan menggunakan sarana gadget. Puji syukur kita panjatkan bahwa kita juga sudah menjadi keluarga besar di sini, keluarga besar SMP Kesatuan Bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sekarang ini kondisinya tidak memungkinkan untuk kita semuanya bertatap muka langsung, kita bertemu langsung, demikian juga dengan pembelajaran siswa-siswi kita. Oleh karena itu, kita akan melaksanakan pembelajaran dalam tahun ajaran baru ini dimulai dengan online. Jadi insya Allah yang pasti sebulan pertama kita akan melaksanakan pembelajaran online mulai besok tanggal 13-14 orientasi siswa, kemudian tanggal 15 sudah dimulai dengan pembelajaran. Insya Allah sampai Agustus kita akan lakukan seperti itu. Namun tentunya kita akan melihat bagaimana keadaan dan situasi. Apabila memang sudah memungkinkan, kita akan adakan secara offline. Tapi tentunya kalau keadaan masih tidak memungkinkan, kita akan lanjutkan pembelajaran dengan sistem online ini. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kita akan berikan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Alhamdulillah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang untuk pembelajaran dengan online ini. Jadi selama ini kita sudah 4 tahun pembelajaran menggunakan Chromebook, yang mana tentunya ini jadi pengalaman yang berharga untuk sekolah untuk bisa mengelola pendidikan kepada siswa-siswi kita. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan kepada SMP Kesatuan Bangsa untuk pendidikan putri Pak Putra dan Putri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan kembali, saya ingatkan lagi untuk para orang tua siswa yang nama pengguna Zoom-nya belum diganti, dimohon untuk diganti terlebih dulu ya, diawali dengan kelas, misalnya 7A, kemudian spasi nama orang tua, misalnya 7A spasi Latifah, seperti itu. Silahkan bagi orang tua siswa yang belum diganti username-nya untuk diganti terlebih dahulu supaya memudahkan kita untuk nanti pada saat breakout room. Silakan dilanjutkan kembali untuk Bapak Ahmad Fauzi untuk panduan online learning dan juga pengenalan Google Classroom. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acaranya. Jadi insya Allah kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran online ini, pembelajaran jarak jauh, di mana kita akan lakukan selama pandemi ini. Jadi yang next Pak. Ya, jadi yang pertama tentang kurikulumnya, bahwa kurikulum kita adalah untuk SMP, kita dengan kurikulum Cambridge, maupun SMA juga kurikulum Cambridge. Jadi untuk mata pelajaran sains, fisika, kimia, biologi, matematika, dan bahasa Inggris, kita akan adakan dengan kurikulum Cambridge. Sementara untuk pelajaran yang lain seperti PKN, IPS, agama dan sebagainya, kita gunakan kurikulum Indonesia.
Selanjutnya untuk dalam kategorinya kelas 7 dan kelas 8 itu adalah checkpoint. Jadi checkpoint ini untuk kelas 7 dan kelas 8, di kelas 8 nanti akan ada tesnya. Jadi tes dari Cambridge nanti akan didapatkan di kelas 8 Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kelas 9 dimulai IGCSE itu prosesnya sampai di kelas 10. Jadi nanti ujian Cambridge-nya di kelas 10. Jadi untuk di SMP hanya ada di kelas 8 saja tes Cambridge-nya. Next. Ya. Penggunaan teknologi di pendidikan ini memang sangat penting sekali, khususnya dalam era modern sekarang ini. Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa kita sangat membutuhkan sistem pendidikan yang lebih baik. Jadi memang pada dasarnya pendidikan itu ya antara guru dengan siswa, bagaimana menjadikan guru bisa memfasilitasi atau membimbing siswa untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kita mendapatkan kemudahan menggunakan alat yang sudah modern untuk sistem pendidikan yang kita gunakan. Jadi memang teknologi ini bukan satu-satunya yang menjadikan anak menjadi lebih baik, tetapi ini adalah alat bantu untuk melaksanakan pendidikan di zaman ini, khususnya ketika keadaan pandemik seperti ini, sehingga tidak memungkinkan siswa dan guru bertatap muka secara langsung atau offline. Dalam pendidikan ini, dalam sistem pendidikan dengan menggunakan teknologi ini, kita sudah pengalaman dengan yang namanya Chromebook. Jadi Chromebook ini adalah satu semacam laptop yang OS-nya adalah dari Google Chrome, sehingga ini sangat menghemat baterai, kemudian penyimpanannya juga sudah di Google Drive dan sebagainya, sehingga sangat memudahkan. Dan keuntungan dari Chromebook ini juga menjadikan kita sebagai sekolah bisa mengontrol apa yang dibuka oleh anak dalam laptop tersebut. Nah, dalam pembelajaran sendiri, siswa dan siswi tersatukan dengan guru mata pelajaran dengan namanya Google Classroom. Jadi Google Classroom ini istilahnya adalah Learning Management System atau LMS. Jadi kita menggantungkan Google Classroom sebagai LMS-nya dan sebagai sistem informasi sekolahnya atau SIS, ini kita menggunakan Edunaf. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa menginput nilai-nilainya, komentar dan sebagainya di Edunaf ini, dan nanti Bapak Ibu orang tua siswa bisa melihat nilai-nilai melalui Edunaf ini. Jadi teknologi Google Classroom ini kita menginginkan adanya suatu perpaduan antara pengajaran tradisional yang dengan tatap muka dan dengan menggunakan teknologi, sehingga memaksimalkan pengetahuan atau pendidikan bagi siswa. Next, Pak. Ya, jadi teknologi di dalam pendidikan ini, dalam pendidikan di sekolah kita ada perangkatnya seperti saya sampaikan tadi, yaitu Chromebook, yaitu laptop yang menggunakan Chrome OS yang dikembangkan oleh Google. Kemudian learning management systemnya adalah menggunakan Google Classroom, dan sistem informasi sekolahnya itu dengan Edunaf yang alamatnya di kesatuanbangsa.edunaf.net. Next, Pak. Iya, pembelajaran online kita, jadi nanti dengan Google Classroom tersebut, jadi dalam Google Classroom itu orang tua siswa dengan guru bersatu dalam satu classroom itu, di mana guru bisa memberikan berbagai macam materi kepada siswa, entah itu tugas, bentuknya video, atau itu bentuknya game dan sebagainya, ditambah dengan pertemuan face to face atau pertemuan langsung menggunakan internet melalui
aplikasi Zoom. Ini insya Allah akan dilakukan selama pandemi ini, dan dalam sehari 5 mata pelajaran dilaksanakan dalam 5 hari mulai Senin sampai Jumat. Next. Ya, ini Google Classroom, penjelasan sedikit lebih detail tentang Google Classroom, bahwa Google Classroom ini adalah kelas virtual, jadi yang mewadahi antara guru dengan siswa. Jadi nanti setiap guru mempunyai Google Classroom. Jadi misalnya kelas 7A mata pelajaran matematika ada satu classroom. Misalnya 7B pelajaran IPS ada Google Classroom-nya. Jadi semua mata pelajaran, semua kelas ada satu Google Classroom-nya. Jadi nanti ketika pelajaran, siswa akan masuk Google Classroom sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian di dalam Google Classroom tersebut, guru bisa memberi materi pelajaran, tugas, tautan video, tautan ujian atau tes, dan sebagainya. Guru dan siswa juga bisa berkomunikasi, jadi bisa chat di dalam Google Classroom itu, baik secara personal maupun secara langsung untuk semua siswa. Nah, di sini yang unik untuk Google Classroom ini bahwa aplikasi dari Google ini, Google memberikan akses kepada orang tua untuk menerima notifikasi melalui email yang isinya adalah pemberitahuan tentang pembelajaran siswa. Tapi di sini orang tua tidak bisa melihat isinya atau konten dalam Google Classroom itu. Tapi misalnya ada tugas, orang tua bisa mengingatkan putra-putrinya bahwa sudah kerjakan tugas ini belum, karena orang tua mendapatkan notifikasi dari Google Classroom itu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu berkenan untuk dimasukkan ini, kita akan berikan akses dan kita invite Bapak Ibu, kita masukkan email Gmail-nya ke Google Classroom agar mengetahui tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswa-siswinya. Next. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini email Guardian, jadi email dari orang tua siswa. Nah, ini nanti emailnya apa, kita akan masukkan seperti itu untuk mendapatkan notifikasi yang seperti saya sampaikan tadi. Next. Ya, dalam sistem pembelajaran online ini, khususnya dalam video conference, jadi ketika face-to-face secara online melalui Zoom, ada beberapa hal yang kita mohon sekali bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan pembelajaran di sekolah kita menjadi maksimal. Jadi antara lain bahwa kita menginginkan bahwa semua siswa-siswi itu belajar dengan keadaan siap, belajar di hari itu dengan baik secara fisik maupun psikologis siap untuk menerima pembelajaran. Oleh karena itu kita minta Bapak Ibu untuk bisa melakukan beberapa hal yang kita tuliskan di sini. Jadi seperti misalnya persiapan awal, misalnya kita jam 8:04 mulai pembelajaran online, ya kita harapkan sejak jam 7 sudah siap-siap, sudah mandi, sudah pakai seragam, sudah sarapan, sehingga ketika jam 8:04 itu anak-anak sudah siap di depan Chromebook-nya, sudah siap untuk masuk di dalam kelas online-nya. Kemudian ini juga penting untuk saya sampaikan untuk pemantauan putra-putri Ibu dalam pembelajaran. Jadi mungkin nanti ketika proses pembelajaran ada yang dalam posisinya tidak kameranya ditutup atau sebagainya, apabila Bapak Ibu bisa mendampingi, melihat, memantau sesaat-sesaat di mana anak-anak sedang belajar, insya Allah anak juga akan merasa didukung dalam proses belajarnya. Kemudian ini juga penting untuk menginformasikan kepada wali kelas. Jadi kita sistemnya
ujung tombaknya adalah wali kelas untuk komunikasi antara siswa dan antara orang tua siswa dengan sekolah, itu dengan wali kelas. Jadi apabila ada siswa yang tidak bisa ikut pelajarannya, entah karena listriknya mati atau internetnya putus, apalagi kalau sakit, seperti itu tolong disampaikan ke wali kelas agar nanti bisa diketahui siswa yang tidak datang itu karena apa. Kemudian memastikan bahwa ruangan belajar itu tenang, mungkin tidak berisik dari lalu lintas jalan atau mungkin ada berisik yang lain sehingga anak-anak bisa tenang dalam belajar. Kemudian minta siswa hanya buka tab mata pelajarannya. Jadi karena ini laptop, ini sangat mudah sekali untuk terdistorsi atau terpecah konsentrasinya apabila membuka tab yang lain. Jadi ketika pelajaran tapi membuka tab pelajarannya atau hal-hal yang lain tentu menjadikan pembelajarannya tidak maksimal. Jadi ini juga ketika tadi memantau tadi bisa dilihat juga apakah putra-putri ibu benar-benar di depan laptop itu belajar atau melakukan sesuatu yang lain. Kemudian mendukung siswa atau putra-putri ibu untuk mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini karena kita sekarang sistemnya online, kita tidak bisa ketemu langsung setelah pembelajaran. Mungkin guru hanya mengingatkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi kalau ada bantuan, dukungan dari orang tua siswa untuk pengerjaan tugas-tugas atau kegiatan yang lain, tentu akan sangat membantu proses pembelajarannya. Kemudian yang ini juga tidak kalah pentingnya, bahwa nanti ketika pembelajaran online ini kan durasinya akan ada sekitar 3 jam. Jadi setiap setengah jam nanti akan istirahat 10 menit. Nah, ketika istirahat 10 menit ini kita harapkan anak-anak juga tidak menggunakan istirahat ini untuk menonton tab yang lain atau buka situs yang lain, tapi lebih baik ketika memandang jauh keluar, ke jalan atau ke tempat yang lebih luas agar matanya juga tidak jenuh, bisa tidak stres juga. Dan peregangan-peregangan ringan itu juga dibutuhkan ketika duduk selama beberapa jam memandangi laptop. Ini penting sekali untuk menjaga agar anak-anak tetap konsentrasi dalam belajar. Kemudian yang terakhir, ini tidak ikut dalam pembelajaran online. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tentu kalau misalnya ketika putra-putri Bapak belajar, Bapak Ibu mendampingi di sampingnya, tentu akan tidak nyaman untuk putra-putri maupun guru yang sedang mengajar. Jadi bisa percayakan pembelajaran ini kepada putra-putri Bapak, tapi tentu dengan pemantauan tadi. Next. Ya, tentu perangkat yang perlu disiapkan oleh orang tua ini sudah jelas sekali, akses internet, baterai Chromebook-nya terisi penuh, kemudian headset, mikrofon, alat tulis. Jadi mungkin sebenarnya headset, mikrofon ini bisa dipakai atau tidak dipakai nggak masalah. Jadi dari Chromebook-nya juga sudah ada speakernya, kemudian bisa bicara juga kalau tidak mau memakai headset dan mikrofon. Tapi alat tulis mungkin untuk anak-anak bikin catatan-catatan kecil dalam proses pembelajaran untuk mengasah kemampuan mereka. Dan tentu meja kursi yang nyaman karena pembelajarannya 5 jam pelajaran, masing-masing pelajaran 30 menit, tentu agak lama duduk. Jadi tempat yang nyaman tentu sangat dibutuhkan. Kemudian ruangan yang mempunyai sirkulasi udara yang baik, di mana sekarang kondisi corona semacam ini tentu akan lebih nyaman ketika ada ruangan yang bersirkulasi udara yang baik. Next. Ya, durasi belajar. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, insya Allah kita bulan pertama akan dengan online, tapi insya Allah nanti tanggal 29 Juli akan kita umumkan apakah kita lanjut online atau sudah offline di bulan Agustusnya. Kemudian mata pelajarannya 5 hari seminggu, setiap harinya ada 5 mata pelajaran, kemudian 1 jam pelajaran 30 menit, setiap
1 jam pelajaran istirahat 10 menit. Dan ini kita menginginkan juga bahwa anak-anak karena sudah jelas jam belajar yang online tadi, yang tatap muka langsung dengan Chromebook ini tentu akan membuat capek mata mereka. Jadi kalau misalnya orang tua bisa meluangkan waktu beraktivitas bersama dengan putra-putri Bapak, aktivitas yang tanpa melihat ke layar, itu tentu akan sangat baik. Entah itu masak bersama, bercocok tanam, atau berolahraga bersama, dan sebagainya, tentu akan membuat anak-anak juga lebih maksimal dalam belajar. Next. Ya. Jadi pelajaran yang kita ajarkan dalam sistem online ini, semua mata pelajaran, dan yang khususnya bahasa Inggris kita sudah kirimkan atau sudah berikan untuk bukunya juga. Sementara untuk pelajaran yang lain seperti sains, fisika, kimia, biologi, matematika itu sudah ada tautan untuk pembelajarannya, dan mata pelajaran tersebut tentu diajarkan dengan pengantar bahasa Inggris. Sementara mata pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan yang lain itu diajarkan dengan pengantar bahasa Indonesia. Khusus untuk 4 mata pelajaran ini, bahasa Jawa, olahraga, fine art, atau menggambar, musik, ini nanti bentuknya akan project. Jadi pertemuannya, jadi di situ dalam jadwal hanya akan ada 1 jam. Nanti misalnya minggu ini di jam tersebut bahasa Jawa, minggu depan olahraga, minggu depan fine art. Nah, nanti ketika pertemuan itu akan disampaikan koordinasi apa saja yang akan dilakukan anak-anak ketika untuk memenuhi tugas atau mata pelajaran tersebut. Next. Ya, selain dibimbing program pendidikan, kita juga ada program bimbingan. Jadi program bimbingan ini di bawah guidance counselor atau kepala bimbingan. Lanjut. Ya, jadi ini dibagi atas 2 dari program departemen bimbingan atau konseling ini. Yang pertama program untuk siswa, yang kedua program untuk orang tua siswa. Jadi yang untuk siswa terbagi atas 2, program bimbingan umum dan program bimbingan sekolah. Jadi program bimbingan umum ini kita bekerjasama dengan sekolah mitra kita yang di luar Jogja seperti Karisma dan sebagainya. Kemudian program bimbingan sekolah ini kita lakukan oleh sekolah Kesatuan Bangsa saja. Kemudian program untuk orang tua siswa ada laporan mingguan, jadi laporan hasil pelajaran siswa dan bimbingan siswa mingguan, juga program sharing pengalaman. Next. Program bimbingan umum, jadi program bimbingan umum ini akan dilakukan oleh pembicara profesional secara online yang berisi tentang moral, karakter, persaudaraan, dan sebagainya. Jadi misalnya nanti kelas 7A itu bersama dengan siswi dari kelas 7 di Semesta, kelas 7 di Karisma Bangsa, dan sebagainya. Bersama-sama ada semacam seminar online dari pembicara yang profesional di bidangnya tentunya. Yang kedua adalah acara ini akan dilakukan secara terpisah untuk siswa maupun siswi. Jadi nanti misalnya 7A ada 1 Zoom meeting, 7B ada 1 Zoom meeting yang lain. Lanjut. Ya, kemudian program bimbingan dilakukan oleh sekolah, jadi ada program wali kelas. Jadi program wali kelas ini nanti dilakukan 1 persatu pertemuan, jadi nanti wali kelas akan menghubungi 1 persatu anak-anak. Ketika ini offline sebenarnya biasanya kita adakan ngobrol misalnya sambil minum teh atau makan sesuatu, ngobrol dengan anak-anak. Tetapi karena ini keadaannya sedang tidak bisa bertemu langsung, mungkin ini akan dilakukan dengan telepon atau pertemuan dengan sistem online yang lain. Kemudian ada evaluasi mingguan. Jadi ini hasil perkembangan siswa mingguan akan disampaikan ke orang tua siswa.
Kemudian kunjungan orang tua siswa, sebenarnya ini juga suatu agenda dari sekolah kita untuk setiap wali kelas mengunjungi orang tua siswa, tapi karena masa pandemi ini juga dilakukan secara online nanti. Jadi itu tetap akan kita laksanakan walaupun secara online. Tentunya nanti tetap akan meminta persetujuan waktu yang tepat dari orang tua siswa. Lanjut. Ya, program berbagi untuk orang tua siswa. Jadi ini yang diagendakan setiap jam 11 hari Sabtu berupa seminar yang akan dipandu oleh profesional pada bidangnya. Jadi bentuknya nanti ada National Mothers Club sharing time. Jadi kita di sekolah itu ada perkumpulan dari ibu-ibu untuk kita namakan Mothers Club. Jadi ini bisa berbagai macam kegiatan dilakukan dalam Mothers Club ini. Jadi ini bisa dilakukan pertemuannya setiap minggu sekali dengan online tadi dengan suatu webinar atau acara sharing yang lain. Jadi Mothers Club di sekolah kita juga ada. Nah, yang sharing antar nasional tadi maksudnya di sini kan ada Mothers Club, di sekolah lain ada Mothers Club. Jadi saling sharing satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kemudian kalau yang di sekolah ini di antara orang tua siswa-siswi kita ada Mothers Club, ada Fathers Club. Jadi yang kemarin sudah dilaksanakan ada banyak kegiatan yang aktif dari Mothers Club ini. Sementara untuk Fathers Club ini relatif durasinya pertemuannya agak jarang karena memang kesibukan dari bapak-bapak semua tentunya. Selanjutnya. Ya, kemudian yang menjadi program tahunan sekolah kita, walaupun sekarang masa pandemi, kita menginginkan program ini tetap bisa berlanjut terus. Jadi yang pertama seperti Idul Adha yang sebentar lagi insya Allah akhir bulan ini kita temui, hari Idul Adha, kita kumpulkan hewan kurban, kita bagikan ke masyarakat sekitar sini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai terkumpul dan Bapak Ibu semuanya tentu kalau ingin berkurban di sini kita akan sangat senang sekali. Kemudian ada santunan anak yatim, tahun lalu kita berikan santunan anak yatim 1.000 paket berupa tas beserta isinya, yaitu pakai alat mandi, kemudian alat sekolah dan sebagainya. Kemudian paket sembako juga kita berikan untuk kaum duafa. Next. Ya, jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang program yang ada di sekolah kita, khususnya tentang pembelajaran online ini. Kita ingin pendidikan yang kita laksanakan tidak berhenti ketika masa pandemi ini. Kita tetap usahakan sebaik mungkin walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Insya Allah kita usahakan tentu akan berhasil dengan bantuan Bapak Ibu orang tua sekalian. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan atau melaksanakan acara selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu orang tua siswa yang belum mengganti nama profil Zoom-nya, dapat mengganti atau merename nama profilnya sesuai dengan kelas anaknya. Misalnya 7A Bayu di sini. Kemudian caranya itu bisa dengan buka kolom partisipan, kemudian diarahkan kursor di kolom partisipan, kemudian klik more dan pilih rename. Silakan di situ diganti namanya atau di rename kembali untuk orang tua siswa yang belum mengganti nama profilnya. Selanjutnya akan kita laksanakan lagi. Acara selanjutnya adalah pengenalan sistem informasi sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Hadi Krisna. Kepada Bapak Bayu, silahkan. Ya, baik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Orang Tua Wali Siswa Baru tahun ajaran 2021 yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi sekolah kesatuan bangsa yang bekerja sama dengan Eduversal, yaitu adalah EduNav. Oke, EduNav adalah sebuah sistem informasi pendidikan berbasis web yang dibuat oleh tim IT Eduversal dengan memberikan layanan terintegrasi antara guru, siswa, orang tua, hingga manajemen sekolah. Untuk orang tua, agar dapat mengakses EduNav, link tautannya adalah http://kesatuanbangsa.edunav.net. Halaman dashboardnya akan seperti ini. Kemudian maaf sebentar Bapak. Di halaman utama ada beberapa menu yang bisa dibuka di antara My Child. My Child ini berisi daftar siswa dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian di menu bagian atas sebelah kanan terdapat tahun ajaran yang sedang aktif saat ini, di antaranya semester 1 2020-2021. Kemudian ada academic calendar, itu yang berisi dengan agenda sekolah di tahun ajaran yang bersangkutan. Kemudian di halaman announcement itu berisi diantaranya pengumuman sekolah yang terkait dengan akademik. Sedangkan news itu biasanya berita-berita mengenai update info kegiatan sekolah, tetapi biasanya info tersebut lebih ada di web sekolah, yaitu www.kesatuanbangsa.sci.id, sehingga berita news ini kemungkinan tidak selalu update. Kemudian selanjutnya, ketika masuk ke menu My Child, ada beberapa menu yang terdapat di halaman tersebut. Di antaranya di bagian sebelah kiri adalah course. Kemudian course itu adalah berisi mata pelajaran, di antaranya tugas, kuis, nilai ujian semester, dan ujian final. Kemudian ada IS itu adalah ujian mid semester dan ujian final. Kemudian assignment itu adalah tugas, schedule itu adalah jadwal dari siswa Bapak Ibu sekalian. Kemudian klub itu berisi daftar dari klub yang diikuti oleh Ananda sekalian. Kemudian report adalah berisi nilai report per semester. Nah, di dalam menu My Child diantaranya terdapat beberapa menu seperti ini. Di antaranya course itu menampilkan nilai mata pelajaran, is kemudian nilai berisi nilai tengah semester dan ujian akhir semester. Assignment berisi tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian schedule akan menampilkan jadwal mata pelajaran berdasarkan kelas masing-masing. Kemudian attendance berisi daftar kehadiran siswa tiap mata pelajaran. Klub berisi daftar klub atau ekskul yang diikuti. Kemudian report akan menampilkan nilai rapot yang berbasis online. Halaman dashboard course akan seperti ini. Nilai dari masing-masing mata pelajaran akan disampaikan oleh kolom di sebelah kanan. Misalkan untuk matematik itu akan terdapat nilai kuis, kemudian nilai tugas atau assignment, kemudian ada nilai mid, kemudian nilai final. Dan ada juga nilai rata-rata dari masing-masing mata pelajaran. Kemudian untuk IS ini berisi nilai
ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Untuk assignment ini berisi tugas yang diberikan oleh mata pelajaran dari masing-masing guru mata pelajaran. Untuk menu schedule itu berisi jadwal mata pelajaran dalam 1 minggu yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Untuk menu attendance ini berisi ketidakhadiran yang akan ditampilkan hanya untuk keterangan tidak hadir atau terlambat saja dalam 1 hari. Untuk klub berisi daftar klub atau ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa dalam 1 semester yang bersangkutan. Nanti akan terintegrasi dengan rapot semester. Kemudian report adalah menampilkan nilai rapot dari semester aktif yang digunakan aktif saat ini. Kemudian nilai report ini biasanya kemarin kami gunakan saat penerimaan rapot yang sifatnya online. Jadi orang tua tidak bisa mengambil rapot karena kondisi pandemi di masa seperti ini tidak mungkin untuk datang ke sekolah, sehingga nilai rapotnya akan ditampilkan dalam bentuk online di menu report ini. Baik, dan ini menu news menampilkan informasi atau berita yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Untuk update ini sebenarnya lebih diarahkan ke website sekolah satuanbangsa.sci.id. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan akun login orang tua untuk EduNav bisa diperoleh dari masing-masing wali kelas. Nanti akan diberikan user dan password untuk login. Yang perlu diperhatikan adalah password login adalah password default yang kami berikan. Setelah Bapak Ibu orang tua siswa login, password tersebut dapat diganti dengan password masing-masing. Ketika password tersebut suatu saat misalkan lupa, password tersebut dapat kami reset dengan lapor ke wali kelas agar kami bisa reset ke password default kembali. Kemudian tampilan dari halaman EduNav bisa dikustomisasi warnanya. Seperti yang kami contohkan di situ adalah bisa menjadi warna biru, hijau, merah, dan kuning. Kemudian, baik, mungkin untuk materinya seperti itu, saya akan mencontohkan demo dari salah satu akun orang tua. Ini saya akan menggunakan salah satu akun dari siswa, yaitu Perdana Mujadid Habibi. Seperti yang bisa dilihat, tampilan dashboard adalah seperti ini, di mana sebelah atas terdiri dari menu-menu dashboard, macet, news, kemudian di sebelah kanan ada semester yang sedang aktif saat itu. Kemudian bahasanya bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian profile, Bapak Ibu bisa ngedit profile ditambahkan dengan misalkan profil picture bisa ditambahkan. Kemudian di bagian kiri sebelah bawah ada academic calendar yang berlaku selama tahun ajaran yang bersangkutan. Kemudian announcement, ini berisi pengumuman akademik yang biasanya akan kami selalu update yang terkait dengan kegiatan akademik sekolah. Kemudian news, ini kurang begitu kami gunakan karena untuk news lebih kami arahkan kepada website satuanbangsa.sci.id. Kemudian untuk masuk ke menu My Child, tampilannya akan seperti ini. Di sini kami contohkan kolom sebelah kiri terdiri dari menu-menu seperti course, is, assignment, schedule, attendance, club, dan report. Dan kolom sebelah kanan berisi mata pelajaran yang diajarkan di semester tersebut. Kemudian di kolom sebelah kanan berisi nilai atau assignment yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan. Di mana seperti ini misalkan ada kelompok, kemudian tugas, is, participation, kemudian
assignment, seperti itu. Kemudian untuk IS ini adalah nilai ujian mid semester, nilai ujian akhir semester, baik itu semester ganjil ataupun semester genap. Dan ini juga akan berisi ada analisis atau report. Seperti ini contohnya, hasil dari ujian semester dari siswa yang bersangkutan. Kemudian kami kembali. Untuk assignment ini, Bapak Ibu Guru biasanya lebih menggunakan ini di Google Classroom, sehingga di EduNav, assignment hanya akan ditampilkan nilainya saja, yang akan ditampilkan di menu course. Untuk schedule berisi jadwal dalam 1 minggu. Kemudian untuk attendance akan seperti ini. Kemudian klub adalah daftar klub yang diikuti oleh Ananda sekalian. Dan terakhir adalah report, berisi adalah laporan hasil kegiatan akademik siswa selama 1 semester. Di sini kami ambil contoh semester 2 tahun ajaran 1920 kemarin, karena kondisi pandemi sehingga orang tua siswa tidak bisa datang untuk mengambil report, sehingga kami melaporkan hasil belajar siswa dalam bentuk online, yaitu dalam format PDF seperti ini. Ketika diklik nanti akan mendownload hasil dari report siswa selama 1 semester. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Bayu. Selanjutnya, kita akan ada pengenalan struktur sekolah dan juga pengenalan guru-guru Sekolah Kesatuan Bangsa, dan ini akan disampaikan oleh Bapak Eko. Silakan kepada Bapak Eko. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama mohon izin karena di perumahan saya sekarang sedang mati lampu, jadi tidak ada listrik. Cuman saya mengandalkan baterai UPS, jadi masih ada waktu 30 menit lagi. Sehingga emergency, maaf saya tidak menyalakan video, tidak apa-apa. Oke. Berkaitan dengan tugas saya di sini sekarang ingin menjelaskan terkait dengan jajaran guru dan tenaga pendidikan di SMP Kesatuan Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama prinsipnya bahwa kami percaya bahwa kesuksesan Ananda dan putra-putri Bapak Ibu sekalian di SMP Kesatuan Bangsa itu sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, bersinergi antara orang tua siswa, kemudian guru, terutama wali kelas. Nah, di sini untuk SMP Kesatuan Bangsa, untuk kelas 7A, nanti wali kelasnya adalah Ibu Anissa, kemudian wali kelas 7B adalah Bapak Azad. Baik, untuk Pak Bayu, mohon di-share screen untuk presentasinya. Baik, kita mulai dari slide pertama. Oke. Ya, baik, Teacher of Kesatuan Bangsa School. Oke, untuk yang pertama, Bapak Ahmad Nurani, beliau Kepala Sekolah SMA dan juga Guru Fisika. Next. Next, Abi. Ya, yang kedua, Ahmad Fauzi, seperti yang Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa beliau Kepala Sekolah SMP dan Guru Sosial. Next. Kemudian saya sendiri, perkenalkan saya Eko Andi Hartono, saya Direktur Akademi, Departemen yang mengurusi bagian nilai, penjadwalan, dan semua urusan tentang kurikulum. Saya guru biologi di SMP dan SMA. Selanjutnya Bapak Wezir, beliau adalah guidance putra SMA untuk sekaligus guru bahasa Inggris. Next.
Kemudian Ibu Imas Walija, beliau guidance untuk putri dan juga guru kimia. Kemudian Bapak Hari Wibowo, guidance putra SMP, beliau guru fisika. Kemudian Bu Rosnawati, beliau guidance putri SMP, guru bahasa Inggris. Ibu Anissa Novianti, beliau wali kelas 7A dan guru kimia. Dan Bu Anissa Novianti ini nanti setelah sesi ini sesi saya, nanti akan ada breakout room. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian akan di-assign untuk masuk ke ruangnya Bu Anissa Novianti secara virtual untuk 7A, kemudian 7B dengan Bapak Azhar. Next. Ya. Bapak Azhar, beliau Parents Coordinator dan juga wali kelas 7B. Parents Coordinator ini yang kurang lebih akan membuat komunikasi dengan parents selaku komunitas parents. Next. Oke, Bu Rani Kurniawati, wali kelas 8A, guru pendidikan kewarganegaraan. Next. Bapak Bagas Satriaji, guru bahasa Indonesia, wali kelas 8B. Ibu Yasinta Devi, guru kimia, wali kelas 9A. Bapak Muhammad Siddiq, guru bahasa Turki, wali kelas 9B. Kebetulan Pak Muhammad Siddiq juga ada di Zoom ini, nanti di akhir kita akan mendengarkan doa penutup dari beliau. Next. Bapak Melis Atayev, guru fisika, wali kelas 9B. Next. Ibu Vera Hartina, guru bahasa Turki, wali kelas 10A. Aina Nur Lutfiana, guru biologi, wali kelas 10B. Bapak Yaris Siddiq Zamroni, guru sosial, wali kelas 10C. Bapak Merdan Yamurov, guru matematika, wali kelas 10D. Ibu Nur Hidayati atau Bu Hida, wali kelas 11A, beliau guru matematika. Ibu Dwi Astuti, guru bahasa Inggris, wali kelas 11B. Bapak Muhammad Yusron, guru matematika, wali kelas 11C. Bapak Hedi Anto, guru pendidikan agama Islam, wali kelas 11D. Ibu Yunita Wulandari, guru olahraga, wali kelas 12A. Ibu Ulfiana Pristiansari, guru fisika, wali kelas 12B. Bapak Ahmad Asnawi, guru sosial, wali kelas 12C. Bapak Nur Rahman, guru pendidikan agama Islam, wali kelas 12D. William Morgan, guru bahasa Arab, wali kelas 12E. Bapak Hari Muryanto, beliau guru bahasa Inggris sekaligus Cambridge Exam Officer, jadi nanti berkaitan dengan pendaftaran untuk tes ujian Cambridge yang level checkpoint untuk SMP. Kalau SMA nanti IGCSE. Next. Bu Dwi Eldina, guru biologi, beliau college counselor untuk di SMA. Jadi nanti di SMA ada namanya college counselor. Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan beliau terkait dengan mau kemana siswa-siswi yang di SMA, yang kelas 12. Oke, next. Bapak Lukmanul Hasim, pendidikan agama Islam, pembina OSIS. Oke, next. Bu Anis Etikasari, guru bahasa Inggris, pembina OSIS. Next. Bapak Fajar Kurnia, guru olahraga, koordinator budaya sekolah atau disiplin, ya. Next. Bu Lismawati, guru bahasa Inggris, koordinator budaya sekolah untuk putri, berarti kelas 7A, nanti banyak urusan dengan Bu Lismawati. Next. Bapak Rahmat Iskandar, guru bahasa Indonesia. Next. Bapak Eka Rahma, guru bahasa Indonesia. Next. Nah, Ibu Latifah, MC kita hari ini, guru bahasa Indonesia. Ya.
Hani Flavrina, guru bahasa Inggris. Next. Monique Sylvia van der Haas, guru bahasa Inggris, salah satu guru natif kita. Medina Rendani, guru matematika. Muhammad Fadil, guru matematika. Tito Auditama, guru matematika. Mahmud Guler, guru matematika. Tera Armi Pramana, guru biologi. Andi Nur Aprila, guru fisika. Abdurrahman, guru fisika. Muhammad Awaludin Nur, Pak Awal, guru kimia. Reksi Wibowo, guru kimia. Nah, ini untuk guru yang agama Kristen, Bapak Mervit Kafir Soni, beliau guru honorer untuk agama Kristen di sekolah kami. Next. Ada juga untuk agama Katolik, Ibu Elizabeth Riil Rezeki, Bu Eli panggilannya untuk guru agama Katolik. Bapak Lukman Hasani, guru pendidikan kewarganegaraan. Bapak Febri untuk guru seni budaya, mengampu musik. Putri Nur Anjani, guru bimbingan konseling atau guidance counseling. Bapak Omer Osman Setin, guru bahasa Turki. Ibu Farihah Tussolihah, guru bahasa Arab. Kemudian yang terakhir Ibu Nita Sudinawati, beliau guru bahasa Jawa, ya bahasa daerah. Baik, ya seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Setelah mengetahui ya minimal namanya, kemudian fotonya, sudah kenal, insya Allah tak kenal maka tak sayang, insya Allah sekarang sudah kenal walaupun secara virtual. Nanti setelah pandemi berakhir, kemudian anak-anak bisa boarding di sekolah, kita bisa ketemu langsung, bisa interaksi langsung dengan guru-guru hebat kami insya Allah. Ya, baik itu ya Bu Latifah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah breakout room, jadi nanti Bapak Ibu orang tua siswa akan masuk ke kelasnya masing-masing, 7A ataupun 7B setelah ini. Jika ada permintaan untuk join, silahkan untuk mengklik join seperti itu, supaya nanti bisa masuk ke dalam kelasnya masing-masing, dan nanti di dalam kelas ada wali kelasnya yang akan berkenalan, dan silahkan berkomunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Ya, selamat datang kembali di ruangan ini. Acara selanjutnya adalah penutup. Tapi sebelum kita akhiri acara hari ini, silahkan kepada Bapak Muhammad Siddiq untuk memimpin doa penutup hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada Bapak Ibu Guru dan kepada para wali murid, saya ucapkan selamat datang. Marilah sejenak kita berdoa dan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya pada pagi hari ini saya akan membantunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini. Selain syukur kepadamu atas segala nikmat hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pembukaan tahun ajaran baru bersama wali-wali kami yang baru datang pada hari ini, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang telah kami ikuti ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan yang kami ikuti ini pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kewajiban kami sebagai para guru, sebagai orang tua, sehingga kami bisa terus profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami, sehingga kami bisa membimbing anak-anak kami dengan baik dan sebagai pembawaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga bisa bermanfaat kepada anak-anak kami, ya Allah. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, dan kearifan dalam membimbing anak-anak kami ke depan ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, para guru dan para wali murid. Padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang tergandung di dalamnya, dan sehingga kami bisa membimbing anak-anak kami jauh lebih baik dengan izin-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar, ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu sengaja atau tidak. Tidak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa orang tua kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini, ya Allah. Karena bila Engkau tidak mengampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya rangkaian acara telah kita lewati bersama. Dan terima kasih kepada seluruh guru-guru KBS dan juga orang tua siswa yang dapat meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih, saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Tolong dibuka videonya.
Baik Pak Bayu bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran hari ini. Insyaallah kembali saya ucapkan selamat bergabung di SMP Kesatuan Bangsa. Silahkan yang Bapak Ibu ada acara lain harus meninggalkan ruangan ini, ruangan meeting ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.